Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Pada kesempatan kali ini kita memohon kepada Allah sekaligus bersyukur. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan ketakwaan kepada kita. Kemudian juga Allah berikan kecukupan dan kita pun tergolong orang-orang beriman yang memiliki kehormatan dan harga diri. Allahumma amin. Kita bisa bermajlis di tengah mungkin musibah yang melanda global dengan adanya COVID-19 atau virus corona. Tetapi inilah kaum yang beriman, ajaban di amril mu'min. Menakjubkan bahwa urusan orang beriman itu ketika sedang lapang bisa bersyukur kepada Allah tetap, dan ketika diuji pun juga dalam kondisi sabar. Apalagi ketika diuji sabar bersyukur, ini Masya Allah, bagus sekali. Nah, kita bersyukur ya, meskipun mungkin khususnya di zona merah ini kita nggak bisa sholat wajib di masjid, tidak bisa jumatan, tetapi kita berusaha tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan hal semacam ini. Majelis ilmu tidak terlewatkan, apalagi sekarang sudah dipermudah dengan adanya media semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita mulai dengan al-mas'alah ats-tsaminah, yaitu perkara yang ke-8 dari masail al-jahiliyah, perilaku dan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang kita diminta untuk menjauhkan diri darinya, kalau bisa malah mendakwahkan kepada umat supaya umat terjauhkan diri dari amalan-amalan jahiliyah. Kemarin yang ke-7, di sana kita jelaskan bagaimana orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekuatan dan harta, bahkan kecerdasan itu merasa dirinya itu benar. Pakem dan konsep kebenaran ada di mereka. Dan pada permasalahan ke-8 ini kebaliknya. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki harta dan kuasa, meskipun mereka benar, tetap tidak dianggap benar. Laisa ma'ahum haq. Kebenaran bukan pada mereka. Kenapa? Karena mereka du'afa, mereka fuqara, mereka tidak punya kekuasaan. Kaum yang marginal kalau bahasa sekarang. Nah, tentunya kita berlindung diri. Berlindung diri kalau setiap hari di akhir tahiyat kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung diri ya Allah, semoga kita jauhkan dari neraka, jauhkan dari azab kubur, fitnah orang yang masih hidup, fitnahnya orang yang sudah meninggal ya. Dan kita juga minta perlindungan diri kepada Allah supaya dijauhkan dari fitnah dajjal. Dajjal kita tahu kelak di dunia akan membawa fitnah ujian besar sebagai tanda akhir zaman atau kiamat, dan diantaranya membawa 3 hal besar: fitnah agama, fitnah harta, dan fitnah ilmu. Dan ini kita bisa nyebrang dengan melalui Quran surat Al-Kahfi. Kita tahu Al-Kahfi artinya gua, dan gua fungsinya untuk berlindung. Dan ternyata dari situ kita tahu ada 3 pelajaran besar juga. Kita berlindung dari fitnah agama. Bagaimana Ashabul Kahfi menjaga agama, menjaga akidahnya sampai dikejar-kejar sembunyi itu di gua. Alhamdulillah. Dan nanti Dajjal juga membawa fitnah agama sampai di ranah akidah, bahkan rububiyah itu atas kehendak Allah diberikan kepadanya. Nanti akan ketemu orang-orang yang pengen
orang tuanya mereka dihidupkan. Dan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, Allah berikan ini kepada Dajjal sampai bisa menghidupkan orang yang mati. Jangan menyembuhkan yang sakit, sampai menghidupkan yang mati. Fitnah, cobaan besar. Dan nanti yang kedua yaitu fitnah harta. Dalam surat Al-Kahfi, bagaimana ada dua pemilik kebun yang satu bisa tawadhu, bisa menyerahkan diri kepada Allah, ini semua datang dari Allah. Satu yang sombong. Dan yang ketiga yaitu fitnah ilmu, ya, yang Rasulullah SAW sampai mengajarkan dua doa. Yang pertama doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku meminta kepada dirimu agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Tapi ada di sisi lain doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak ada manfaatnya, ilmu yang hanya untuk gagah-gagahan, ilmu yang hanya untuk kesombongan, ilmu yang hanya untuk merendahkan. Nah ini di permasalahan yang ke-8 ini, yaitu orang-orang jahiliyah dahulu berargumen apa yang menjadi pegangan orang-orang yang lemah, orang-orang du'afa itu bukan kebenaran. Bisa jadi itulah ayat Allah, bisa jadi itulah ajaran Allah, bisa jadi itulah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Dalam bab ke-8 ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan setidaknya 3 ayat, ya. Ada di dalam Asy-Syu'ara 111, Al-An'am 53 tapi dipisah menjadi 2, dan nantinya ada nyebrang sekali di surat Hud. Al-Mu'allif, ya, atau Asy-Syarih di sini penjelas menyampaikan masalah ke-8 atau poin yang ke-8 ini merupakan kebalikan dari masalah sebelumnya yang berargumen bahwa pihak yang kuat adalah yang benar. Mereka punya keyakinan orang lemah itu tidak pernah dalam kebenaran. Jika mereka benar, tidak mungkin menjadi orang lemah. Itu argumennya. Kalau orang-orang melarat, orang-orang yang tidak punya uang itu benar, mestinya mereka gak miskin, mestinya mereka gak fukara lagi, ya. Kenapa kok mereka masih lemah? Ya karena mereka salah, nggak benar. Nah ini yang timbangan kaum jahiliyah. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kuatkan Allah, kita lemah juga karena Allah. Allah berikan semuanya. Kita ini cuma diminta untuk beramal. I'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah. Ayolah kita beramal. Insya Allah kita dimudahkan oleh Allah, ya, sesuai dengan takdir kita, ketentuan kita. Bukan kemudian kita pasrah, bukan kemudian kita tawakul, enggak. Kita tetap berusaha beramal, baik itu di masa susah maupun di masa gampang. Nah, berikutnya ada penggalan ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 111 mengkisahkan tentang Nabi Nuh. Kita tahu dalam surat Nuh dijelaskan bagaimana Nabi Nuh menceritakan da'autu qaumi laila wa nahar. Aku ini berdakwah kepada kaumku siang malam. Itu pun 1000 kurang 50, 950 tahun berdakwah. Yang mendengarkan sedikit, yang menjawab dakwahnya apalagi. Di tengah-tengah itu orang-orang yang hidup di masa beliau berkata, qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Itu orang-orang yang ikuti kamu itu, ya, memang bisa kita jadikan patokan untuk kita beriman. Mereka kan orang-orang hina, mereka kan orang-orang du'afa. Bayangkan, kira-kira sama nggak dengan ucapan orang-orang Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal,
Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf gak terima Bilal itu ketika membawa qul huwallahu ahad, ya, bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Umayyah bin Khalaf gak terima. Meskipun dia bisa berpikir, ya kayaknya sih benar, tapi karena dia budak disiksa. Ya, disiksa. Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal itu kurang sering dengar ayat apa. Di Mekah itu ayat turun terus menerus. Ya, apalagi ayatnya kadang pendek-pendek, akurat, menghujam. Ya, anti akidah, tauhid, akhlak, surga, neraka. Maka ketika mendengar berbagai macam ayat tentang nikmat surga, kemudian azab neraka, Abu Jahal sampai berkata, mendatangi itu Ammar bin Yasir, mendatangi itu Khabbab ibn Araf. Itu Abu Jahal sampai ngomong, ya, kalian telah mendengarkan tentang surga neraka dari Nabi, yaitu dari Nabi kita Muhammad SAW. Nggak usah tunggu lama-lama, tak gawe ini neraka. Di neraka ada apa? Oh, ada tubuh yang disetrika. Akhirnya Abu Jahal menyetrika. Ada tubuh yang disiksa. Akhirnya Abu Jahal menyiksa Ammar sekeluarga. Mereka nggak terima kalau yang lemah ini benar. Ya, padahal pakem dan konsep kebenaran dari siapa? Dari Allah, dari syariatnya, dari dakwah para nabi dan rasulnya. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan, ada penggalan dari Quran surat Hud ayat 27, di mana dikatakan di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma naraka taba'a illa alladziina hum a'radhiluna badirati." Kami tidaklah melihat orang-orang mengikutimu, wahai Nuh, melainkan orang-orang yang hina, orang yang lemah, orang nggak punya kekuasaan, orang yang melarat. Tapi anehnya, kenapa mereka cepat percaya, cepat beriman, cepat menerima dakwahnya? Itu emang orang kalau sudah kaya, orang yang sudah punya kekuasaan, itu terkadang susah menerima ilmu, menerima dakwah, menerima ajakan kebenaran. Susah. Dari dulu Nabi Muhammad SAW itu berhadapan dengan Umayyah bin Khalaf, berhadapan dengan Abu Jahal, berhadapan dengan paman beliau Abu Lahab. Tapi buktinya, ketiga tokoh Quraisy ini apakah sampai akhir kehidupan mereka beriman? Enggak. Dan Allah memang banyak sekali mentakdirkan dan menurunkan para nabi dan rasulnya itu di antara figur mereka penuh dengan kesederhanaan. Ya, seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Nabi dan rasul yang Allah turunkan di Bani Israel itu jarang yang menjadi pemimpin. Ya, Allah takdirkan di antara Bani Israel jadi pemimpin, tapi bukan nabi. Allah takdirkan di antara mereka nabi, tapi bukan jadi pemimpin. Ada dua memang yang Allah takdirkan, nabi plus pemimpin. Contohnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan keduanya pun kaya, tapi kan nggak banyak. Ya, lebih banyak yang sederhana, bahkan yang miskin seperti itu. Ya. Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang lemah, orang-orang yang dikenal du'afa itu lebih cepat dalam menerima dakwah? Itulah kebenaran. Al-haqqu zahir, taraktu fikum ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazihu anha illa halik. Karena kebenaran itu jelas, kebenaran itu terang benderang. Rasul meninggalkan agama untuk kita sekalian ini. Ya Allah, jalannya terang sekali. Bahkan malamnya ibarat siangnya.
Maka di antara kita yang menyimpang, di antara kita yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulnya, bahkan menyesatkan umat, tidaklah mereka kecuali pasti akan binasa. Ya. Allah jadikan mereka amburadul. Kemarin kita sampaikan contohnya umatnya Nabi Saleh, Tsamud. Nabi Hud juga demikian. Iram dzatil imad. Kaum Iram, kaumnya Nabi Hud. Ya, al-imad. Ya, Allah sampaikan di antara mereka. Allah jadikan fisiknya memang tinggi-tinggi. Ya, kuat-kuat. Dalam tafsir yang lain, tempat tinggal mereka itu jangankan cuma tiang-tiang yang kokoh, bahkan berlapis emas. Ya. Jadi mereka punya harta, merasa kuat. Maka ketika Nabi Nuh membawa kebenaran, mereka nggak mau terima. Ya, apa yang kamu bawa? Kamu tidaklah pintar, tidaklah kuat, tidaklah kaya daripada kita. Apa yang terjadi? Dalam Al-Haqqah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sakhkhara 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam husuma fataral qauma sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Bagaimana 7 malam 8 hari Allah berikan angin yang berhembus kencang terus. Itu gimana? Itu sekuat-sekuatnya bangunan itu kalau diterjang angin terus menerus bagaimana? 7 malam 8 hari. Maka seakan-akan mereka itu ibarat pohon kurma yang tumbang bergelimpangan. Fahal tara lahum min baqiyah. Kalian lihat apakah masih ada tersisa di antara mereka? Tidak ada. Ya, tidak ada yang tersisa di antara mereka. Semuanya mendapatkan azab. Nah ini, ya, orang-orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan harta, itu sangat rentan sekali dimasuki rasa merendahkan. Ya, rasa merendahkan. Maka kita lanjutkan terlebih dahulu. Orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW, bagaimana mereka merendahkan para budak atau mantan budak, orang-orang yang miskin, yang gak punya kekuatan, nasabnya rendah. Dan seakan-akan mereka itu masih membawa kasta. Islam tidak mengenal itu. Ya, Islam tidak mengenal kasta. Coba kepercayaan yang lain, negara yang besar misalnya, tapi dengan kepercayaan non-Islam masih ada kasta. Ya, dan kasta terendahnya itu mau pinternya kayak apa, mau punya skill kayak apa, kerjaan nggak boleh bagus, rumah nggak boleh mewah, kendaraan nggak boleh punya, bahkan dihantemi di tengah jalan, dilihat oleh militernya, dilihat oleh pamong rajanya, dibiarkan. Kenapa? Alasannya karena mereka terlahir dan hidup dengan kasta paling rendah. Milik siapa ini? Milik orang kafir, orang yang nggak kenal Allah, nggak kenal iman dan Islam. Beda dengan kita. Ya, ketika dikumandangkan azan, kemudian siapa yang pertama kali masuk masjid dan berada di shaf awal, tidak melihat pandang bulu apakah dia direktur, apakah dia kabak, atau mungkin dia yang lebih rendah daripada itu. Siapapun yang pertama yang berhak berada di shaf awal. Maka ini nggak benar kalau sholat kok shaf awal dikosongkan dulu, kemudian dikasih tanda ini untuk Pak Direktur, ini Wakil Direktur, ini Kabak, ini Wakil Kabak, dan seterusnya. Maka ini hilang syar'inya. Ya, hilang syar'inya. Yang datang duluan nggak boleh shaf awal. Islam nggak mengenal kasta semacam ini. Nah, orang-orang Quraisy itu melihat Rasulullah SAW sedang dikelilingi oleh sahabat-sahabat melarat dalam tanda kutip. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, di sana ada Bilal radhiyallahu anhu, ada Ammar, ya, sekeluarga, kemudian ada Suhaib, ada Salman, yang saat itu tokoh-tokoh Quraisy, ada Umayyah bin Khalaf,
ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Ibnu Mu'ayyid. Itu mereka bilang kepada Nabi kita, Muhammad, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kami ingin mendengar dakwahmu, kami ingin mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhanmu. Tapi yang mosok sih ada majelis orang-orang melarat ini, usir dulu lah, baru kita mau dengarkan. Kita nggak mau bergabung dengan mereka, beda level. Ya, itu kata mereka. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dijawab, ya, di dalam Al-An'am 52 dan 53 itu, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatradahum fatakunu minadh dhalimin. Jangan usir mereka, kata Allah. Tidak berhak orang-orang semacam Bilal, semacam Salman, semacam Ammar itu diusir. Kenapa? Di sisi Allah mereka lebih mulia, jauh lebih mulia daripada orang-orang kafir itu yang gak ada gunanya. Ya, di mata Allah Bilal itu masih hidup saja sendalnya sudah di surga. Ibunya Ammar Sumayyah radhiyallahu anha itu adalah syahidah pertama dalam Islam. Orang yang mendapatkan kesyahidan pertama itu bukan panglima, bukan semacam Umar bin Khattab, Hamzah radhiyallahu anhu, bukan, tapi seorang perempuan mukminah, orang miskin yang Abu Bakar aja nggak bisa memerdekakan. Kenapa? Karena bukan budak, tapi orang melarat, disiksa, nggak punya kuasa. Sampai Rasulullah SAW hanya berdoa, sabron ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabar ya keluarga Yasir, sabar. Sesungguhnya janji Allah untuk kalian, tempat kalian itu di surga. Apalagi mereka di sisi Ka'bah bersama Rasulullah SAW sedang apa? Beribadah. Bil ghadati wal 'ashyi, ketika pagi dan sore harinya. Ini menunjukkan bahwa ketika turun, setelah selepas turun, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan kepada Allah lah agungkan, artinya tegakkanlah sholat ya Muhammad dan para pengikutmu. Ini jauh sebelum Isra Mi'raj, masih di awal Islam. Sholat itu hanya ada 3 waktu, 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore, dan tengah malam. Ini sholat wajibnya di awal-awal Islam. Beda nanti ceritanya ketika sudah Isra Mi'raj, maka menjadi 5 waktu. Subuhnya masih ada, maghribnya masih ada, rakaatnya ditambahi, dan yang tengah malam untuk umat Nabi Muhammad SAW menjadi sunnah. Adapun Rasul masih ada kewajiban untuk qiyamul lail, itu khusus bagi beliau SAW. Ini ya, orang yang du'afa itu pun di sisi Islam ternyata mereka mulia. Surga, kenikmatan yang mereka dapatkan. Adapun orang-orang syaraf, orang-orang mulia, tapi gak punya iman di hatinya, coba sekarang, celaka Abu Lahab, celaka Abu Jahal. Maka kalau kita lihat Abu Sufyan sebelum masuk Islam, di Romawi ketemu Heraklius yang minta orang-orang muslim untuk dikembalikan lagi, ya, jangan ada di bawah kekuasaan Romawi. Heraklius tahu karena punya Injil, orang Romawi itu kan ahlul kitab. Kemudian ditanyakan kepada Abu Sufyan, bagaimana cerita nabi barumu itu dari Arab itu? Ya, coba sampaikan, betul apa salah? Saya kasih tanya, kasih pertanyaan satu, apakah nabi terakhirmu itu lahir dari kaum yang khitan? Ada yang sunat. Orang Quraisy itu kan sunat. Meskipun mereka musyrik dan kafir, tapi kan adab Nabi Ibrahim itu masih lengkap. Tawaf masih ada, manasik haji masih ada, meskipun banyak berhala di sekitar Ka'bah. Tapi dalam arti khitan, mereka masih melakukan. Kemudian soal berikutnya, apakah yang menjadi pengikut Nabi yang datang dari Arab itu min syurafaihim am du'afa?
dari orang-orang tokoh-tokohnya, penguasa-penguasanya, atau orang-orang lemahnya. Maka kemudian Abu Sufyan maksud kami, Abu Sufyan itu sampai berpikir, saya ini pengennya bohong, nggak jawab jujur, tapi karena bohong itu aib bagi orang Quraisy, maka mau nggak mau harus jujur. Iya, yang menjadi pengikutnya adalah para du'afanya. Maka Heraklius pun menimpali. Begitulah kondisi para nabi dan rasul dulu. Pengikutnya pasti orang-orang lemah awalnya. Bukan kemudian orang yang tokoh, orang yang berkuasa, punya harta, nggak mesti benar, beda. Karena Rasulullah SAW pun juga bersabda, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza faquhu. Orang-orang yang tokoh di masa jahiliyah, ketika mereka masuk Islam, mereka pun juga mulia, mereka pun juga menjadi tokoh. Dengan catatan ketika mereka faqih, mereka sangat dalam tentang ilmu Islam itu. Kita lihat bagaimana Hamzah, bagaimana Umar, bagaimana Abdurrahman bin Auf, ya, bagaimana Zubair, itu semuanya menjadi tokoh-tokoh muslimin, kaya raya mereka, nantinya memimpin mereka. Jadi sudut pandangnya bukan masalah hartanya itu banyak atau dikit, tapi sudut pandangnya adalah kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam surat Al-A'qaf ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi." Kalau seandainya Al-Qur'an itu adalah baik, tentulah mereka mendahulukan. Jadi kalau artinya gini, kalau ada syariat yang tidak dikenal baik oleh mereka, kemudian kita menciptakan, jangan-jangan kitanya yang belinjani, pasti mereka lebih dulu. Ya, jadi sudut pandang di sini, orang-orang yang kaya, orang-orang punya penguasa itu sangat meremehkan orang-orang yang du'afa. Kenapa? Karena mereka kiber, takabur, dan ujung dari takabur siapa? Iblis. Orang-orang yang kuat itu mereka takabur karena dua perkara. Perkara yang pertama hasad, perkara yang kedua yaitu meremehkan orang yang selainnya. Iblis sujud ke Adam, tidak mau. Lu kenapa tidak mau? Ana khairum minhu, ya Allah, aku ini lebih baik darinya. Khalaqtani minan nar, ya khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini kesombongan yang pertama, meremehkan orang lain. Ujungnya siapa? Iblis, laknatullah. Sekarang logika dari mana? Antara api dan tanah, bagusan api. Coba cari rumus fisikanya, coba cari rumus kimianya, nggak bakal ketemu. Ya, ujung-ujungnya apa? Meremehkan. Ya, meremehkan. Oh, aku ini lebih pintar dari kamu. Pokoknya ana khairum minhu. Oh, orang aku ora bakal dadi. Sopo meneh lek itu aku, saya. Ini catatan penting. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu sabdanya ada ancamannya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, atau bagi orang beriman telah masuk surganya, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Ya, siapa saja yang dalam hatinya itu ada dzarrah, ukuran terkecil, ya, mau atom mau apa itu, dari kesombongan. Masya Allah. Nah, sombong itu seperti apa? Rasul menjelaskan dalam riwayat yang lain, batarul haqqu wa hum tunnas, menolak kebenaran, meremehkan orang. Iblis meremehkan Adam. Manusia yang lain meremehkan antara satu dengan yang lainnya. Perasaan anakku ini sekolahnya udah bagus, unggulan, SPP mahal, tapi kok kayaknya pintaran anaknya tetangga ya. Sekolahnya biasa, nggak unggulan, SPP gratis, dan seterusnya. Hasad. Dari hasad itu meremehkan. Ya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam pun mendapatkan cobaan ini. Diiringi dulur hasad.
kemudian dibujuk, dicemplungkan sumur, ketemu sama pedagang pun jadikan budak, dijual, diangkat menjadi anak oleh Aziz Mesir pun nantinya terfitnah dan tergoda, dipenjara. Tapi semuanya ini bukti bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang semacam ini. Wa kadzalika makanna li Yusuf ya fil ard. Begitulah Allah jadikan Yusuf itu punya kekuatan dan kebakohan di muka bumi. Pahit itu, memang pahit. Jadi orang lemah itu terkadang banyak susahnya, banyak hinaannya, celaannya. Ya. Tidak diperhitungkan sama sekali. Tapi ya Allah, nikmat sebetulnya. Kenapa? Karena Allah akan berikan nikmat. Entah sekarang, entah pekan depan, entah tahun depan, entah ketika kita sudah meninggalkan dunia ini di alam kubur atau alam akhirat. Intinya kita tinggal sabar, beramal. Ya, sudut pandangnya itu. Wabatul haq, yaitu menolak kebenaran. Dibilang bahwasanya mas jangan syirik mas, ya jangan melakukan kebid'ahan, jangan tabarukan dengan orang yang meninggal meskipun soleh, jangan demikian, nggak mau terima. Ya, apalagi sekarang, mohon maaf kalau di zona merah kita di Solo ini, kita dihimbau untuk meninggalkan masjid, meninggalkan jamaah, meninggalkan kerumunan, maka kita coba untuk mentaati pemerintah, karena itu kebaikan juga untuk agama, maslahat menjaga nyawa manusia. Bukan kemudian ditutupnya masjid, dilarang jamaah. Kita pun juga sedih nggak bisa jamaah, kita pun juga sedih tidak bisa jumatan. Tetapi ini perkaranya bukan masalah dilarang, ditutup, menjaga maslahat. Tapi kalau orang itu tidak mau menerima kebenaran, nggak takut corona, ya pokoknya harus ke masjid. Hawa nafsu yang berbicara. Padahal ulama, yang kemudian pemimpin, ahli medis, semuanya sudah berfatwa. Inilah yang baik. Ini batul haq. Terkait dengan ekonomi misalnya, coba bandingkan ketika kita belanja di pasar tradisional dengan kakek-kakek atau nenek-nenek, mbah saya beli bawang putih mbah berapa sekilo? Iya nih nak, 15.000, 20.000. Kita bayar, kita pulang tengah jalan, oh salah ternyata, bukan bawang putih, brambang, bawang merah. Kembali lagi ke pasar tradisional, mbak ngapunten, saya salah belanja, harusnya bukan bawang putih tapi brambang. Gimana mbak, boleh dikembalikan? Boleh nak, harganya beda, enggak apa-apa mbak. Coba sekarang ke mall belanja, salah, dikembalikan, bisa apa enggak? Di sana ada tertulis barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ayo, yang benar yang mana dalam syariat? Simba, orang lemah ini yang ada di pasar tradisional lebih syar'i. Orang-orang dulu itu, orang-orang kampung itu, mereka tahu kalau meminjam duit ada tambahannya. Itu sebutannya riba, meskipun mereka nggak ada dalilnya atau istilah ribanya, tapi bagi mereka, ojo nak, itu ngono mana nih duit. Itu versi orang lemah, simbah-simbah kampung itu. Bagaimana dengan orang kota yang najis, gagah, kelihatan keren, ada tulisannya financial atau bank-bank ribawi gitu. Coba sekarang kebenaran di mana? Mending orang-orang tradisional, orang-orang kampung yang lemah itu, mereka tahu bahwa riba itu haram dengan istilah mana nih duit. Adapun orang-orang kota tetap aja ngeyel, mau dikasih nama bunga, mau dikasih nama tambahan, mau dikasih nama macam-macam. Sama orang-orang Quraisy dulu menamakan khamr, minuman memabukkan umpamanya, meskipun ini bukan khamr, mereka bilang apa? Berbagi, ya berbagi. Judi, mereka bilang apa? Sedekah. Kenapa? Kalau mereka kalah, ibarat mereka ya sedekah buat yang lainnya. Bayangkan sekarang judi dibilang sedekah. Ya, kebenaran di tangan siapa?
Kebenaran di tangan Allah, kebenaran di tangan syariatnya yang dibawa oleh Rasulnya, dan siapa saja yang mengikuti petunjuk-petunjuknya. Dan semoga kita di antara mereka ya, jauh daripada kesombongan, menerima dengan mudah kebenaran, dan jangan sekali-kali meremehkan dan merendahkan orang lain. Aku qouli hadza, demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita sambung untuk poin yang ke-9, yaitu masalah yang ke-9 ya, bagaimana orang-orang jahiliyah itu tetap mendewakan tanda petiknya dari orang-orang yang punya ilmu tetapi salah atau fasik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.